Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, pasca debat kedua Cagup-Cawagup Sumatera Utara yang digelar Rabu malam, sempat terjadi saling lempar antar kedua pendukung paslon. Kericuhan terjadi di luar area debat Pilgub Sumut. Para pendukung antar kedua paslon terlibat saling ejek dan saling lempar. Akibatnya mobil calon gubernur Bobi Nasution terkena lemparan batu saat meninggalkan lokasi debat. Edi Rahmayadi mengaku terkena lemparan botol saat berjalan meninggalkan lokasi debat Rabu malam kemarin. Edi berharap agar ini menjadi evaluasi KPU untuk pelaksanaan debat Pilkada Sumut yang ketiga. Sedangkan tim hukum paslon Edi Hasan meminta agar polisi segera menangkap pelaku pelemparan. Masuk ke mobil bapak yang bapak alamin dari sana dulu. Ya, kalau saya ya pernah saya botol itu lempar. Tapi ya udahlah, saya anggap bahwa itulah yang perlu kita perbaiki. 3x24 jam apabila Bapak Kapolda, kita surat layangan keras akan kita masukkan siang ini kepada Kapolda untuk menangkap. Jelas ini pelakunya. Buntut kericuhan antar dua pendukung paslon, mobil yang ditumpangi Cagup Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, dilempari oleh sekelompok orang. Mobil Bobi diduga dilempar menggunakan batu dan akibat peristiwa itu tim kemenangan Bobi Surya akan melaporkan kejadian itu ke polisi hari ini. Ya, pasal 336 nanti lihat sendiri unsurnya. Bahwa bayangkan di dalam kerumunan massa itu Pak Bobi dan istri dan satu lagi orang kepercayaannya, nah kemudian ada driver yang sedang dikerumuni dilempar, itu kan suatu hal yang itu apa ya, yang sangat anarki, itu tidak pantas dimanapun. Itu jadi tontonan yang buruk terhadap bangsa ini, khususnya masyarakat. Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Tensi tinggi terasa dalam debat kedua Pilgub Sumatera Utara. Kedua pasangan calon gubernur Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi saling mengkritisi kebijakan masing-masing saat menjabat sebagai wali kota Medan ataupun gubernur Sumatera Utara. Dalam debat yang mengangkat tema peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan, Bobi sempat menyinggung soal sejumlah jalan rusak di daerah Sumatera Utara. Bobi menyindir Edi yang hanya memperbaiki rumah dinas tapi tidak membenahi jalan rusak. Sementara Edi Rahmayadi menyebut jalan rusak di Sumatera Utara paling banyak terjadi di kota Medan yang menjadi ranah Pemkot Medan di bawah kepemimpinan Bobi. Infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur, 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Tapi untuk jalan yang lain tak ada. Nggak mau, malah kepala desa lah, bupati wali kota lah, pemerintah pusat lah. Nah, jangan hanya rumah dinas Pak yang diaspal 2 miliar. Jalan-jalan yang rusak adalah masih di lingkup kota Medan. Karena bus listrik hanya berputar di kota Medan. Kota Medan masih perlu perbaikan jalan. Itulah yang harus diselesaikan ke depan. Dalam debat kedua, calon gubernur Edi Rahmayadi juga menyinggung soal Blok Medan. Edi mengaku tidak rela nama Medan digunakan untuk tambang di Maluku Utara dan meminta Bobi untuk mengklarifikasi dalam forum debat. Calon gubernur Bobi Nasution membalas, ia meminta Edi melaporkan dalam ranah hukum jika memang ditemukan ada pelanggaran. Tentang tambang-tambang yang khususnya di Maluku Utara.
Untuk itu saya ingatkan jangan ganggu tambang. Karena itu peruntukannya untuk rakyat, kesejahteraan rakyat. Saya tidak mau menuduh karena saya mendengar itu dari pengadilan. Pengadilan adalah sah. Yang kedua, dari media-media berbicara tentang Blok Medan. Saya tak mau itu disebut Blok Medan. Katakanlah Blok Maluku. Terima kasih. Dari kami ada yang melanggar, ya laporkan Pak. Kami tunggu laporannya. Laporkan. Ada mekanisme hukum, ya laporkan. Silakan Pak, ada penegak hukum jelas. Jangan cuman gara-gara baca di media, Bapak bawa ke ranah debat. Kalau memang ranah debat, silakan. Tensi panas dalam debat juga terjadi hingga di luar ruang debat. Kericuhan antar pendukung terjadi di luar arena debat. Debat terakhir Pilkada Sumut akan berlangsung pada 13 November mendatang. Meski debat berlangsung panas, komitmen untuk menjaga Pilkada tetap damai tentu harus dipegang masing-masing calon. Tim Liputan Kompas TV.